Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 1 akan mempresentasikan materi mengenai nilai sosial dan norma sosial. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahim. Nama saya Rahmatullah. Nama saya Muhammad Ramadan Noval. Nama saya Nurida Hayurinisa. Nama saya Sabila Rosyad Situmeyang. Nama saya Astriani. Kami akan memberitahukan apa itu yang dimaksud dengan nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang menunjukkan ukuran masyarakat dalam menetapkan suatu hal itu baik atau buruk. Pengertian ini tidak terbatas dengan yang di atas saja ya. Beberapa ahli juga sudah berhasil merumuskan nilai sosial berdasarkan keilmuan dan keahliannya masing-masing. Di antaranya, Robert MJ Walang. Menurut Walang, nilai sosial merupakan sesuatu yang dianggap baik dan berharga dan memengaruhi orang yang memiliki nilai tersebut. Kim Bayong berpendapat bahwa nilai sosial merupakan asumsi abstrak yang sering tidak disadari apa yang baik, benar, dan dianggap penting dalam masyarakat. Awe Green berpendapat bahwa nilai sosial merupakan kesadaran yang secara afektif berlangsung disertai emosi terhadap ide, objek, dan individu. Claudia Wood. Menurut Claudia, nilai sosial adalah petunjuk umum yang sudah berlangsung sejak lama hingga akhirnya mampu mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Slide Klakon. Menurut Klakon, nilai sosial berkaitan dengan kebudayaan masyarakat. Setiap masyarakat memiliki nilai tertentu mengisi sesuatu. Konjaraningrat. Menurut Konjaraningrat, nilai budaya merupakan pedoman tertinggi dalam kehidupan manusia. ciri-ciri nilai sosial. Ciri-ciri nilai sosial dibagi menjadi 6, yaitu ditentukan melalui interaksi antar manusia yang terjadi secara intensif, bukan merupakan bawaan sejak lahir. Yang kedua, ditransformasi melalui proses belajar seperti sosialisasi, enkulturasi, dan difusi. Yang ketiga, peraturan sosial yang turut memenuhi kebutuhan sosial. Yang keempat, berbeda-beda untuk setiap kelompok. Yang kelima, memiliki efek yang berbeda-beda terhadap setiap tindakan. Yang keenam, dapat mengaruhi kepribadian individu. Klasifikasi nilai sosial berdasarkan sifatnya. Nilai yang terencanakan, internalized value. Nilai terencana ini sudah tertanam di alam bawah sadar sehingga untuk melakukan sesuatu sudah secara otomatis. Jika nilai tersebut dilanggar, maka akan memunculkan rasa malu atau rasa bersalah. Kedua, nilai dominan. Nilai dominan merupakan nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai-nilai lainnya. Pedoman untuk melakukan nilai dominan didasarkan pada banyaknya orang-orang yang menganut nilai tersebut. Namanya nilai tersebut dianut usaha untuk mempertahankan nilai tersebut dan tingginya kedudukan orang yang menganut nilai tersebut. Berdasarkan pendapat para ahli, Profesor Noto Negoro membaginya jadi 3, yaitu nilai material, nilai vital, nilai rohani. Clyde Lupton membaginya menjadi 5, yaitu nilai hakikat itu manusia, nilai hakikat karya manusia, nilai hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, nilai hakikat hubungan manusia dengan alam sekitar, dan nilai hakikat hubungan manusia dengan sesamanya. Fungsi nilai sosial. 1. Alat untuk menentukan kelas sosial.
mengarahkan tingkah laku agar sesuai dengan nilai yang ada. 3. Memberikan dorongan bagi individu untuk menjalankan peran sosial. 4. Memberikan dorongan bagi masyarakat agar menghadapkan kerjasama. 5. Mengontrol individu agar selalu berbuat baik. Apa itu norma sosial? Norma sosial adalah petunjuk yang harus dijalankan dalam kehidupan karena di dalamnya berisi perintah, larangan, dan anjuran untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Ciri-ciri norma sosial. 1. Biasanya tidak tertulis. 2. Merupakan hasil kesepakatan. 3. Ditaati bersama. 4. Bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi. 5. Bisa berubah. Fungsi norma sosial. 1. Alat untuk menertibkan dan menjaga stabilitas di masyarakat. 2. Aturan atau pedoman tingkah laku yang tidak tertulis. 3. Alat mengontrol dalam masyarakat. Nilai dan norma sosial itu bersifat tidak tertulis sehingga rentan untuk mengalami perubahan. Bertahan dan berubahnya nilai dan norma sosial. 1. Kurangnya informasi. Apa benar kurangnya informasi justru bisa mempertahankan nilai dan norma sosial? Jika informasi tentang perubahan nilai dan norma sosial yang diterima oleh suatu kelompok masyarakat kurang, maka masyarakat tersebut akan semakin kokoh mempertahankan nilai dan norma tersebut karena ketidaktahuannya akan ada perubahan. 2. Rasa takut terhadap celaan sosial. Celaan sosial menjadi salah satu cara untuk mempertahankan eksistensi nilai dan norma sosial. Pada umumnya, seseorang akan takut dan malu jika mendapatkan celaan sosial saat melanggar norma yang ada. Misalnya saja, seseorang akan berpikir 1000 kali sebelum melakukan aksi yang tidak baik karena mereka takut dengan sanksi yang akan diterima maupun takut akan perlakuan warga terhadapnya. Faktor lain perubahan nilai dan norma sosial. Yang pertama, terjadinya perubahan sosial mengakibatkan perubahan perilaku dan pola pemikiran masyarakat. Yang kedua, mudahnya akses informasi membuat masyarakat semakin kritis dengan setiap perubahan. Yang ketiga, sikap positif terhadap perubahan juga bisa memicu perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Yang terakhir, kebutuhan masyarakat yang semakin beragam terkadang diiringi dengan sedikit perubahan yang bisa mendarah daging. Klasifikasi norma sosial dibagi 3, yaitu 1. Berdasarkan daya ikatnya. 2. Berdasarkan sifatnya. 3. Berdasarkan aspek atau sumbernya. Berdasarkan daya ikatnya. 1. Cara usage. Bentuk perbuatan atau perilaku yang dilakukan di dalam masyarakat namun tidak terus-menerus. 2. Folkways. Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan dalam bentuk yang sama dan secara sadar, sehingga perbuatan itu dianggap baik oleh masyarakat. 3. Tata kelakuan mores. Kumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat hidup sekelompok manusia sebagai bentuk pengawasan terhadap anggotanya. 4. Adat istiadat, custom. Kumpulan tata kelakuan untuk menjadi pedoman tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat karena sudah terintegrasi sangat kuat pada masyarakat penganutnya. Bagi seseorang yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi yang cukup keras. 5. Hukum, law. Norma tertulis bersifat formal dan disahkan oleh negara. Berdasarkan sifatnya terbagi 2, yaitu norma tidak resmi, non-formal, merupakan norma yang dirumuskan secara tidak jelas dan bersifat mengikat bagi masyarakat. 2. Norma resmi atau formal, merupakan norma yang dirumuskan dan diwajibkan bagi seluruh masyarakat. Contohnya, seseorang yang mencuri akan diadili lalu dipenjara. Berdasarkan aspek atau sumbernya, norma agama. Norma agama merupakan norma yang berasal dari Tuhan, sehingga tidak ada yang mengubah dan memanipulasi isinya dan bersifat mutlak. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak. Contohnya, tidak boleh melakukan tindakan tak senonoh selain dengan pasangan yang sah. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan peraturan sosial yang mengarahkan untuk berperilaku wajar dan baik dalam masyarakat. Contohnya, tidak boleh meludah sembarangan. Dan yang keempat, norma hukum.
Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu. Pertanyaan 1. Apa saja perilaku yang menyimpang dari norma sosial? 2. Apa yang dimaksud dengan nilai material? 3. Apakah contoh dari norma kesusilaan dan berikan penjelasan? Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan tersebut di kolom komentar. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.